Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Senang sekali di pagi ini saya diberi kesempatan sekali lagi untuk bisa membawakan firman Tuhan kepada kita semua, walaupun hanya secara online. Doa saya untuk kita semua di sini tetap dalam pelindungan dan penjagaan Tuhan senantiasa. Jika ada Bapak Ibu, saudara-saudari yang sedang sakit hari ini atau mengalami kesulitan karena masa-masa pandemi ini, saya berdoa biar Tuhan sendiri yang akan memulihkan kondisi daripada Anda. Sambil menantikan pandemi ini berakhir, mari kita terus jaga protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Kita tingkatkan imunitas tubuh kita tetap hidup dalam sukacita Tuhan, dan tetap dalam pengharapan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur atas penjagaan dan pelindungan Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu di masa pandemi ini banyak hal yang tidak mudah. Tapi kami juga bersyukur Tuhan bahwa Engkau terus menjaga kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa lewati masa pandemi ini bersama-sama dengan Engkau. Dan kita tetap bisa melihat setiap kebaikan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa pandemi bisa segera berakhir. Dan kami bisa kembali normal seperti sedia kala. Tuhan, kami berdoa saat ini, sekali lagi firman Engkau bisa mengubahkan hidup kami dan menguatkan kami. Dan bisa menikmati Tuhan setiap berkat rohani yang Kau sudah berikan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini dalam tangan Engkau. Biar roh Engkau sendiri yang memimpin kami. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberi pengampunan secara berlimpah. Di Yesaya pasal 55 ayat 6-7 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang yang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mengapa hari ini kita mau mengambil waktu untuk mempelajari topik tentang pengampunan Tuhan? Karena topik ini adalah topik yang sangat-sangat penting. Dan topik yang sangat disukai. Kenapa? Karena kita semua pada dasarnya adalah pendosa. Dan kita membutuhkan pengampunan daripada Tuhan. Tapi terus terang, ini juga adalah satu topik yang banyak salah dimengerti. Dan sangat sulit dimengerti. Beberapa pertanyaan sering muncul dan sering menjadi perdebatan ketika topik pengampunan Tuhan ini dibicarakan. Beberapa pertanyaan tersebut seperti, bila mana seseorang itu diampuni dosanya oleh Tuhan? Kapan seseorang itu diampuni dosanya oleh Tuhan? Sampai batas mana Tuhan akan mengampuni seseorang? Siapa saja yang dosanya diampuni oleh Tuhan? Ketika kita coba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kadang-kadang itu bisa menjadi sebuah perdebatan. Kadang-kadang orang bisa datang daripada sudut yang berbeda-beda membicarakan jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas. Hari ini saya tidak akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tapi saya mau mengajak untuk kita belajar bagaimana kita di sini bisa menghargai dan tidak menyia-nyiakan pengampunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harusnya merespon pengampunan Tuhan itu dengan benar. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap pengampunan yang diberikan Tuhan dengan begitu limpahnya di dalam kehidupan kita. Saya mengajak untuk kita kembali kepada ayat yang menjadi tema di bulan kita ini. Yesaya pasal 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab yang memberi pengampunan dengan limpahnya. Seperti kita sudah pelajari, Yesaya pasal 55 ini berbicara tentang masa di mana bangsa Israel sedang dibuang di Babilonia. Kalau kita tahu juga bahwa Tuhan tidak merancangkan bahwa bangsa Israel akan berada di Babilonia selama-lamanya. Atau berada di pembuangan selamanya. Tuhan merancangkan bahwa bangsa Israel akan dipulihkan dan mereka bisa kembali ke Yerusalem. Tapi Tuhan juga katakan pada bangsa Israel pada saat itu bahwa mereka perlu mencari
Tuhan. Bahwa mereka perlu berseru kepada Tuhan selama dia berkenan untuk ditemui. Selama dia dekat. Maksudnya apa? Artinya apa? Kalau kita betul-betul perhatikan, itu berarti akan ada masa di mana Tuhan tidak akan berkenan lagi. Akan ada masa di mana Tuhan tidak dekat lagi, tapi Tuhan akan menjauh. Sikap pertama yang kita harus punya dalam kita menghargai pengampunan Tuhan adalah kita perlu merespon kepada pengampunan Tuhan ini dengan segera. Jangan menunda-nunda. Kita harus merespon dengan urgency. Kita harus punya sikap yang urgent. Di 2 Petrus pasal 3 ayat 8-10. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bapak, Ibu, saudari yang saya kasihi, Tuhan memang Tuhan yang sabar. Dan dikatakan dengan sangat jelas oleh Rasul Petrus bahwa Tuhan mau setiap manusia bisa diselamatkan. Tapi juga kalau kita perhatikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak akan lalai menepati janjinya. Dikatakan di sana bahwa hari Tuhan akan datang. Kita suka atau tidak suka, mau tidak mau, hari Tuhan akan datang. Dan ketika hari Tuhan itu datang, itu akan datangnya seperti pencuri. Tidak ada yang tahu, tetapi pasti akan datang. Sebagai manusia, kita harusnya berpikir, jika Tuhan panjang sabar, bukan berarti tidak ada batas sabarnya. Kita harusnya berpikir hari ini, jika Tuhan belum bertindak, bukan berarti Tuhan tidak akan bertindak. Akibatnya apa? Kalau kita betul-betul pahami itu, kita akan merespon kesabaran Tuhan dengan cepat. Kita tidak akan menunda-nunda. Karena sebagai manusia, gampang sekali kita hari ini berpikir bahwa kita ini masih muda. Waktu kita masih lama. Hidup kita ini masih panjang. Masih ada hari esok. Dan itu yang membuat kita jadi menunda-nunda. Sebagai manusia kita sering berpikir selama ini baik-baik saja. Apa yang terjadi hari esok? Mungkin tidak akan separah daripada hari ini. Sebagai manusia kita sering berpikir ada hal yang lebih penting, lebih urgent daripada kita mencari Tuhan. Kita masih terlalu sibuk, belum ada waktu. Dan belum saatnya untuk kita mencari Tuhan. Dan sebagai manusia kita sering berpikir bahwa Tuhan pasti akan selalu kasih kesempatan buat kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Dan seringkali pemikiran-pemikiran tersebut yang membuat kita hari ini tidak urgent, menunda-nunda untuk betul-betul mau mencari dan berseru kepada Tuhan. Don't ever mistaken God's silence for His absence, God's patience for His acceptance, and God's kindness for His weakness. God always knows His timing. Jangan pernah berpikir bahwa jika Tuhan diam, berarti Dia tidak ada. Jika Tuhan sabar, berarti Dia terima-terima aja. Dan jika Tuhan baik, berarti Dia itu lemah. Tuhan selalu tahu waktu terbaik untuk Dia melakukan segala sesuatunya. Hari ini pertanyaannya, bagaimana kita gunakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita? Apakah kita hari ini suka menunda-nunda?
Ada beberapa orang yang saya tahu ketika mereka punya kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan, mencari Tuhan, bertobat, mereka berkata nanti saja. Tapi sedihnya hari ini, kesempatan itu tidak pernah datang lagi untuk mereka. Adakah hari ini area yang kita tahu kita harus bereskan, tapi masih kita tunda? Yang kita masih katakan nanti saja. Adakah pertobatan yang kita harus lakukan, tapi kita masih belum lakukan? Bapak, Ibu, Saudari yang saya kasihi, jangan tunda. Tuhan mau kita menikmati pengampunannya yang berlimpah. Mari kita menyikapinya dengan sebuah urgency. Kita mau segera membereskannya. Kita mau segera mencari Tuhan. Selama dia dekat, jangan kita tunda. Agustinus dari Hippo katakan begini. God has promised forgiveness to your repentance, but he has not promised tomorrow to your procrastination. Tuhan menjanjikan pengampunan untuk pertobatan kita. Tapi Tuhan tidak pernah janjikan hari esok jika kita di sini menunda-nunda. Kalau kita hari ini menghargai pengampunan Tuhan, kita tidak akan menunda mencari Tuhan. Kita akan punya urgency. Kita akan berseru kepada Tuhan selama dia masih berkenan. Sikap kita yang kedua, kita kembali ke Yesaya pasal 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Tuhan meminta bangsa Israel untuk meninggalkan jalannya mereka yang salah. Untuk meninggalkan rancangan mereka yang jahat. Mereka gak bisa untuk terus berjalan di jalan mereka yang salah. Banyak orang hari ini yang mau menerima pengampunan Tuhan, yang mau menikmati pengampunan Tuhan, tanpa mau meninggalkan dosa-dosa mereka. Apa sih yang membuat kita hari ini sulit meninggalkan dosa-dosa kita? Terus terang, saya pelajari, saya coba selidiki hati saya jadi mengerti lebih dalam. Kenapa orang sulit hari ini meninggalkan dosa-dosa mereka? Karena manusia kita sering kehilangan cara pandang kita yang benar tentang dosa itu sebenarnya seperti apa. The cross teach us about the love of Christ, but also about the horror of our sins. Salib mengajarkan kita tentang kasih Tuhan. Tapi juga salib mengajarkan kengerian daripada dosa yang kita buat. Hari ini Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi, kita hanya bisa tinggalkan dosa kita kalau kita di sini bisa melihat kengerian dan konsekuensi daripada dosa-dosa yang kita buat. Kita harus bisa lihat dosa dari sudut pandang Tuhan. Masalahnya manusia, sebelum kita mengalami konsekuensinya, kadang-kadang kita masih tidak bisa melihat. Tapi Tuhan bisa melihat. Tuhan sudah peringatkan kita. Tuhan bilang jangan lakukan. Tuhan bilang tinggalkan. Saya berharap kita semua bisa melihat dosa dari sudut pandang Tuhan. Karena kalau kita bisa melihat, baru kita di sini bisa marah. Kita baru bisa kecewa. Kita bisa di sini indignant. Kita di sini bisa jadi upset, jengkel akan dosa-dosa kita. Waktu kita jengkel, waktu kita indignant, waktu kita upset dengan dosa-dosa kita, baru kita bisa tinggalkan dosa-dosa kita. Di 2 Petrus pasal 3 ayat 14 dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Rasul Petrus tidak saja mengingatkan bahwa kita tidak boleh menunda-nunda, tapi kita juga harus kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapan Tuhan. Tidak mungkin hari ini kita bisa berdamai dengan Tuhan jika kita tidak tinggalkan
dosa-dosa kita. Tidak mungkin hari ini kita bisa menikmati pengampunan Tuhan kalau kita tidak tinggalkan dosa-dosa kita. Bagaimana kita hari ini bisa menghargai pengampunan Tuhan yang berlimpah kalau kita tetap hidup dalam dosa-dosa kita. Saya ada sedikit analogi. Kadang-kadang sikap kita seperti sikap seorang suami yang berselingkuh dan berpisah dengan istrinya. Suatu hari sang suami ini menelepon istrinya dan minta untuk bisa balik dengan istrinya. Istrinya dengan segala kasih karunia dan kesabaran berkata kepada sang suami, "Boleh, kamu boleh balik kepada saya. Tetapi kamu perlu tinggalkan selingkuhnya kamu." Tapi si suami katakan dia mau balik tanpa dia tinggalkan selingkuhannya. Coba bayangkan hari ini. Bayangkan bagaimana hubungan ini bisa berhasil. Sudah pasti tidak akan berhasil. Sudah pasti akan kacau. Sudah pasti akan hancur. Tetapi banyak kita hari ini punya sikap seperti suami tersebut. Kita mau punya hubungan dengan Tuhan, tapi kita tidak mau tinggalkan dosa-dosa kita. Dan itulah cara kita hari ini memperlakukan Tuhan. Ada contohan lain. Seperti kita mencuci piring. Agar piring bisa bersih, kita biasanya gunakan sabun, deterjen, betul ya? Supaya piring itu betul-betul bisa higienik lagi. Tetapi ketika sudah dicuci dengan sabun, tapi dibilasnya dengan air kotor, mau sabun paling mahal seperti apapun dipakai, kalau kita bilasnya, kita basuhnya dengan air kotor, ya tetap akan kotor. Tidak akan jadi bersih. Hari ini, walaupun darah Yesus bisa membersihkan kita dari dosa-dosa, tapi kalau kita tetap tinggal dalam dosa, ya kita tetap akan berdosa. Kita hari ini perlu tinggalkan dosa-dosa kita. Bagaimana pengampunan Tuhan akan ada gunanya dalam kehidupan kita. Bagaimana pengampunan Tuhan akan ada impactnya dalam hidup kita hari ini. Kalau kita tidak tinggalkan jalan kita yang jahat. Kalau kita tidak tinggalkan dosa-dosa kita. Tidak mungkin pengampunan Tuhan ada gunanya di dalam kehidupan kita. Christ died for me while I was still a sinner. But He did not die for me so that I stay as a sinner. Kristus mati ketika saya masih seorang pendosa. Tapi dia tidak mati supaya saya tetap hidup sebagai pendosa. Itu bukan tujuan Yesus mati atas kayu salib. Dia mati supaya saya bisa berhenti melakukan dosa. Bapak, Ibu, Saudari yang saya kasihi, dosa apa yang masih sulit kita tinggalkan? Saya berdoa hari ini, jangan keraskan hati kita. Ingat kengerian daripada dosa. Ingat konsekuensi daripada dosa. Kita harusnya hari ini jengkel. Kita harusnya upset akan dosa kita. Sehingga kita pun bisa meninggalkan dosa-dosa kita. Tuhan sangat mau kita menikmati pengampunannya yang berlimpah. Mari kita jangan sia-siakan. Mari kita mulai juga dengan tinggalkan dosa-dosa kita. Poin saya yang terakhir, mari kita kembali ke ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kita tinggalkan jalan kita yang jahat. Kita tinggalkan jalan kita yang salah. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya tidak berhenti di tempat, tapi tujuannya supaya kita berbalik kepada Allah. Kita harusnya kembali kepada Tuhan. Kita harusnya buat yang namanya U-turn. Ya, bukan cuma stop melakukan dosa, tapi kita berbalik arah kembali kepada Tuhan. Di 2 Petrus pasal 3 ayat 17-18 dikatakan, tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya.
Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, untuk kita tidak terseret kembali, kita perlu terus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan kita akan Kristus. Kalau hari ini kita berhenti bertumbuh secara rohani, kita akan kembali menjadi duniawi. Saya ulang sekali lagi. Kalau kita berhenti bertumbuh secara rohani, kita pasti akan kembali menjadi duniawi. Tinggalkan dosa, itu baru tahap awal. Tapi untuk kita betul-betul bisa menikmati pengampunan Tuhan yang berlimpah, kita harus tetap bertumbuh di dalam Kristus. Kita harus bisa tetap setia. Untuk bisa tetap setia, itu adalah sebuah tantangan. Tidak mudah karena kita tahu godaan untuk kita kembali ke hidup kita yang lama itu sangat-sangat besar. Ada satu puisi yang sangat bagus dari seorang brother kita namanya Richard Gere. Saya akan bacakan bahasa Inggrisnya dulu, nanti kita akan lihat artinya dalam bahasa Indonesia. Judul daripada puisi ini adalah Ex-Life, hidup yang lama. Ex-Life, you want something you can't get. Did God say no or not just yet? Now you enter the struggling state because either way you don't want to wait. This becomes a dangerous phase if you revert back to your old ways. Your ex-life has open arms, hoping you've forgotten the way that it hums, that you've forgotten the hurt and pain, how hard it was for you to maintain. Your ex-life looks good this season, but never forget it is an X for a reason. Terjemahannya kurang lebih seperti ini. Hidup yang lama. Anda menginginkan sesuatu yang Anda tidak bisa dapatkan. Karena Tuhan katakan tidak atau karena belum waktunya. Sekarang Anda memasuki sebuah pergumulan. Karena apapun itu, Anda tidak mau lagi menunggu. Ini menjadi masa yang sangat berbahaya jika Anda kembali ke hidup yang lama. Hidup lama Anda selalu menerima Anda. Bahkan dia berharap Anda lupa betapa parahnya dulu. Dia berharap Anda lupa bagaimana sakit dan luka dulu. Bagaimana sulitnya bisa bertahan hidup seperti dulu. Hidup lama Anda kelihatan menarik saat ini. Tapi jangan lupa, ada alasan kenapa Anda tinggalkan hidup lama Anda. Hari ini, kalau kita cuma berhenti melakukan dosa, tanpa kita berbalik kepada Tuhan, tanpa kita U-turn ke Tuhan, tanpa kita hari ini hidup bersama Tuhan, kita akan kembali kepada kehidupan lama kita. Tidak cukup kita hanya tinggalkan jalan kita yang lama, tapi kita harus jalan di jalan yang baru. Kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia, di dalam pengenalan kita akan Kristus. Kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan hari ini, agar kita tidak terseret kembali ke dalam hidup kita yang lama. Hanya dengan cara demikian, kita akan bisa menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan dengan memberikan pengampunannya yang penuh dengan limpahnya untuk kita. Mari kita jangan sia-siakan pengampunan Tuhan yang begitu luar biasa. Mari kita jangan sia-siakan pengampunan Tuhan yang Dia berikan dengan begitu limpahnya kepada kita semua di sini. Mari kita tidak menunda-nunda untuk mencari Dia, untuk berbalik kepada Dia. Kita harus punya satu sikap yang urgent untuk itu. Yang kedua, mari kita di sini melihat dosa kita dengan benar. Mari kita lihat dosa kita dari sudut pandang Tuhan. Kita harus bisa lihat kengerian daripada dosa, konsekuensi daripada dosa itu sendiri, sehingga kita di sini bisa upset, marah,
kepada dosa itu, sehingga kita bisa tinggalkan dosa-dosa tersebut. Dan yang terakhir, mari kita tidak hanya berhenti melakukan dosa, tapi kita berbalik ke arah. Dan mulai hari ini kita berjalan bersama Tuhan, bertumbuh dalam kasih karunia, dan bertumbuh dalam pengenalan kita akan Dia. Sehingga kita di sini bisa betul-betul tetap setia dan menikmati pengampunan Tuhan yang begitu limpahnya di dalam kehidupan kita. Mari kita U-turn dan berbalik kepada Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih. Kami bisa menikmati pengampunan Engkau yang begitu berlimpah dalam kehidupan kami. Bantu kami di sini Tuhan, untuk bisa merespon pengampunan Engkau dengan baik Tuhan. Dengan benar Tuhan. Bantu kami di sini punya urgency Tuhan. Tidak menunda-nunda kesempatan yang Kau berikan untuk kami berbalik kepada Engkau. Bantu kami di sini Tuhan untuk bisa tinggalkan Tuhan dosa-dosa kami. Bantu kami di sini punya kejengkelan yang sama seperti Engkau Tuhan punya terhadap dosa Tuhan. Dan bantu kami di sini Tuhan untuk bisa betul-betul berbalik dan berjalan bersama dengan Engkau. Bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Engkau. Sehingga kami bisa setia dan menikmati setiap pengampunan yang Kau sudah berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Bantu kami hari ini sekali lagi mengerti bagaimana menghargai pengampunan yang berlimpah yang Kau sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.